Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naberi Oktaria dari Sistem Informasi Bilingual A angkatan 2018. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas-tugas yang telah saya buat, yaitu struktur organisasi pengelola dan estimasi anggaran proyek. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, untuk judulnya sendiri yaitu pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang bertujuan sebagai alat bantu untuk mempermudah pelayanan anggota, pencarian data buku, pendataan koleksi buku, sistem pelaporan, dan manajemen peminjaman serta pengembalian koleksi buku perpustakaan di Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sasaran dari sistem ini adalah admin perpustakaan dan siswa di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk mempermudah mereka dalam pencarian buku serta peminjaman dan pengembalian buku. Metode pengembangan yang digunakan dalam sistem ini yaitu metode SDLC Waterfall. Kemudian kegiatan yang ada di dalam sistem ini pertama adalah analisis sistem. Pada analisis sistem yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini akan membuat janji temu untuk wawancara dengan pustakawan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yaitu yang akan dilakukan oleh interviewer, melakukan wawancara dengan pustakawan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang akan dilakukan oleh interviewer. Ketiga, membuat dokumentasi hasil wawancara yang akan dilakukan juga oleh interviewer. Dan yang keempat, melakukan observasi pengamatan langsung yang akan dilakukan dokumentator. Kemudian yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Pada analisis kebutuhan ini akan dilakukan pencarian kesimpulan kebutuhan dari wawancara dan observasi yang akan dilakukan oleh sistem analis. Kedua, membuat rincian data dan data analisis sistem kebutuhan sistem yang akan dilakukan oleh sistem analis. Ketiga, melakukan analisis data kebutuhan sistem. Dan keempat, melakukan dokumentasi analisis kebutuhan sistem yang akan dilakukan oleh dokumentator. Yang ketiga dalam tahap analisis yaitu analisis masalah. Dalam analisis masalah ini terdapat empat tahapan. Yang pertama, melakukan pencarian masalah pada sistem yang lama. Kedua, menentukan masalah. Ketiga, melaksanakan rapat dengan tim pengembang sistem yang melibatkan sistem analis, manajer proyek, interviewer, dan staf pendukung. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian analisis masalah yang akan dilakukan dokumentator. Yang terakhir dalam tahapan analisis yaitu analisis kebutuhan yang terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, membuat daftar permasalahan yang terjadi di sistem yang lama. Kedua, membuat atau membentuk tim untuk melakukan pengembangan sistem yang melibatkan sistem analis dan staf pendukung. Pada bagian desain sistem yang dilakukan yang pertama adalah membuat UML. Dalam membuat UML ini terdapat 4 diagram yang akan dibuat. Yang pertama adalah use case diagram, kedua class diagram, ketiga membuat activity diagram, dan keempat membuat sequence diagram yang akan dilakukan semuanya oleh database designer. Kedua, membuat rancangan basis data. Dalam membuat rancangan basis data ini melibatkan programmer dan database designer. Ketiga, membuat tampilan user interface yang akan dilakukan oleh programmer. Tahapan ketiga dari pengembangan sistem ini yaitu implementasi implementasi ini akan menggunakan framework Laravel, Bootstrap, dan UIKit. Dalam tahapan ini SDM yang dilibatkan yaitu programmer, manajer proyek, database designer, dan staf pendukung. Kemudian melakukan implementasi basis data dengan MySQL yang akan dilakukan oleh programmer. Ketiga, melakukan dokumentasi yang akan dilakukan oleh dokumentator. Yang keempat, terdapat pengujian. Dalam pengujian ini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan pertama melakukan pemasangan sistem dan yang kedua memberikan tutorial penggunaan sistem. Pada tahapan melakukan pemasangan sistem, yaitu tahapan pertama, dilakukan pemeriksaan kelengkapan device yang akan digunakan dalam pemasangan sistem yang dikerjakan oleh staf pendukung.
Kedua, memeriksa jaringan yang akan dikerjakan juga oleh staf pendukung. Ketiga, membuat akun. Membuat akun ini akan dilakukan oleh user testing. Siapa itu user testing? User testing adalah orang yang akan melakukan testing di tutorial penggunaan sistem. Yang kedua yaitu memberikan tutorial penggunaan sistem. Dalam pemberian tutorial ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, mempersiapkan tempat untuk melakukan tutorial yang akan disediakan oleh staf pendukung. Kedua, membuat janji temu dengan pihak-pihak yang akan menggunakan sistem. Ketiga, melakukan testing. Keempat, membuat dokumentasi. Melakukan testing ini akan melibatkan 2 orang, yaitu user testing dan programmer yang akan mengawasi user yang lagi melakukan testing pada sistem informasi ini. Kemudian ada struktur sumber daya manusia dan OTK pada proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini merupakan struktur OTK-nya atau struktur SDM yang diketuai oleh manajer proyek pengembangan sistem perpustakaan berbasis web. Dalam pengembangan sistem ini terdapat 4 manajer. Yang pertama, manajer analisis kebutuhan sistem. Kedua, manajer desain sistem. Ketiga, manajer implementasi sistem. Dan keempat, manajer pengujian sistem. Dalam manajemen analisis kebutuhan sistem terdapat staf dan tenaga ahli. Staf yang terlibat yaitu interviewer, pustakawan, dan ketiga staf pendukung. Kemudian tenaga ahli. Tenaga ahli di sini memiliki 2, yaitu sistem analis dan dokumentator. Pada manajemen desain sistem terdapat staf dan tenaga ahli, yaitu staf yang terlibat yaitu hanya staf pendukung, dan tenaga ahli yang terlibat yaitu database designer, programmer, dan dokumentator. Pada manajemen implementasi sistem terdapat staf yaitu staf pendukung dan tenaga ahli yaitu programmer, database designer, dan dokumentator. Pada manajemen pengujian sistem, staf yang terlibat yaitu staf pendukung dan user testing. Tenaga ahlinya yaitu programmer dan dokumentator. Masuk ke anggaran dana. Di anggaran dana ini terdapat 3 aktivitas. Yang pertama, wawancara. Kedua, membuat UML dan membuat rancangan basis data. Ketiga, implementasi dan pengujian. Pada taks pertama yaitu wawancara terlibat SDM, 1 analis sistem yang berjumlah 1 orang. Lama hari kerja yaitu 1 hari. Jumlah honor yang didapatkan yaitu 250.000. Nama alat yang digunakan yaitu alat perekam wawancara yang berjumlah 1 dengan harga 100.000. Alat transportasi yang digunakan adalah GrabCar selama 1 hari. Harganya yaitu 75.000 dengan total keseluruhan 425.000. Kemudian SDM yang kedua yang terlibat yaitu pustakawan di sekolah yang bersangkutan. Nama alat yang digunakan yaitu alat ATK yang berjumlah 1 paket dengan harga 25.000. Nama SDM yang ketiga yaitu dokumentator, jumlah 1 orang, lama 1 hari kerja, dan jumlah honor 100.000. Dalam tahapan kedua yaitu membuat UML dan membuat rancangan basis data. Yang terlibat dalam tahapan ini adalah database designer dan programmer. Dalam membuat UML, lama hari kerjanya yaitu 20 hari, yang masing-masing berjumlah database designer berjumlah 1 orang, programmer berjumlah 1 orang, dengan jumlah honor 150.000, yang jika dikalkulasikan 20 hari menjadi 3 juta. Alat yang digunakan dalam proses ini tidak banyak, hanya Windows lisensi yang berjumlah 1 piece, dengan harga 700.000. Alat transportasi yang digunakan adalah sewa mobil selama 20 hari.
dengan harga 25.000 jika dikalkulasikan menjadi 500.000. Dan programmer juga menggunakan sewa mobil selama 20 hari yang dikalkulasikan menjadi 500.000. Jadi untuk total keseluruhannya adalah 4.200.000 dan 3.500.000. Kemudian untuk membuat tampilan user interface, SDM yang terlibat adalah hanya programmer dengan jumlah 1 orang. Lama hari kerjanya yaitu 7 hari dengan honor 150.000. Jadi total bayar untuk SDM selama 7 hari adalah 1.050.000. Yang alat yang digunakan yaitu software lisensi yang berjumlah 1 piece dengan harga 699.000. Jadi total yang digunakan dalam tahap ini adalah 1.749.000. Tahapan terakhir yaitu implementasi dan pengujian. Implementasi dan pengujian ini melibatkan 4 orang SDM. 4 SDM, yang pertama programmer yang berjumlah 1 orang, kedua database designer yang berjumlah 1 orang, ketiga staf pendukung yang berjumlah 2 orang, keempat dokumentator. Programmer masing-masing dari SDM ini memiliki lama hari kerja 3 hari dengan honor programmer 150.000. Jadi jika 3 hari berjumlah 450.000. Semua SDM menggunakan GrabCar dengan lama hari sebanyak 3 hari dengan harga 75.000. Jadi total masing-masing keseluruhannya adalah 675.000. Jadi total anggaran proyek yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web ini adalah 8.250.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.